Hai anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di materi teks persuasi yang kedua. Karena pada materi yang lalu adalah teks persuasi yang pertama. KD yang akan kita capai pada teks persuasi yang kedua ini yaitu KD 3.14. Tujuan pembelajaran, pada akhir pembelajaran diharapkan kamu dapat menentukan struktur teks persuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menganalisis unsur kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi itu apa saja? Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berisi pengantar atau penyampaian masalah. Nah, kedua, rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat yang terkait dengan isu. Yang ketiga, pernyataan ajaan yang merupakan inti dari teks persuasi. Yang keempat adalah penegasan kembali. Nah, untuk lebih mempermudah pemahamanmu tentang struktur teks persuasi ini, kamu bisa membuka modulmu halaman 9. Kita amati, di situ ada wacana teks persuasi yang berjudul olahraga. Kita amati struktur teks persuasi pada wacana olahraga tersebut. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu pada teks ini terdapat pada paragraf 1. Karena apa? Di dalam paragraf 1 tersebut terdapat penyampaian masalah. Jadi apa yang akan dibicarakan dalam teks persuasi itu terdapat di paragraf 1. Kemudian rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Karena di paragraf tersebut terdapat sejumlah pendapat. Selain ada kalimat pendapat, ada fakta. Karena memang fakta itu didukung oleh sejumlah pendapat. Nah, pada rangkaian argumen pada wacana ini terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Kemudian pernyataan ajaan. Pernyataan ajaan dalam sebuah teks persuasi itu merupakan inti dari teks tersebut. Ya, karena di dalamnya berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan apa yang sudah kita sampaikan, ya. Nah, pernyataan ajaan ini bisa tersurat, bisa juga tersirat. Nah, dalam wacana ini pernyataan ajaannya tersurat, ya, dinyatakan dalam paragraf itu. Di sini kita lihat terletak di paragraf 5 itu, maka dari itu mari kita menjadi orang yang cerdas. Mari dan seterusnya menjalani hidup sehat dengan memulainya, merutinkan olahraga di setiap harinya. Ya, ajaan, mari. Ada kata ajaannya tersurat. Ya. Tapi tidak harus tersurat ya. Jadi pernyataan ajaan itu bisa tersirat, intinya mengajak, ya. Kemudian penegasan kembali. Kebetulan penegasan kembalinya terdapat pada paragraf yang sama, yaitu pada paragraf 5. Ya, jadi bisa juga seperti ini, pernyataan ajaan dan penegasan kembali terdapat dalam satu paragraf, bisa juga berdiri sendiri. Nah, kebetulan di wacana olahraga ini terdapat dalam satu paragraf, yaitu penegasan kembali sama-sama pada paragraf 5, seperti pada pernyataan ajaan. Kalimatnya, dengan olahraga hidup kita akan lebih bahagia. Itu menegaskan. Pernyataan-pernyataan yang menegaskan. Ya. Nah, itu uraian analisis tentang
struktur teks persuasi. Sekarang kita lanjutkan yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi. Kaidah kebahasaan teks persuasi itu apa saja? 1. Terdapat pernyataan yang mengandung ajaan. Nah, ini kamu lihat modulmu di halaman 9. Itu ada pernyataan yang mengandung ajaan. Tadi sudah disinggung waktu kamu bahas struktur ya. Terdapat di paragraf 5. Mari. Maka dari itu mari kita menjadi orang yang cerdas yang menjalani hidup sehat dengan memulainya. Merutinkan olahraga di setiap harinya. Ya, jadi bisa dilihat itu di modul ya. Pernyataan ajaannya terdapat di paragraf 5. Terus yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata kerja imperatif. Nah, kebetulan kata kerja imperatifnya tidak ada. Kata kerja imperatif itu apa? Kata kerja dalam bentuk perintah. Misalnya hapuslah, berolahragalah, berjalanlah. Nah, pada wacana olahraga ini tidak ada kata kerja bentuk imperatif. Maka di situ saya beri tanda strip itu ya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga selanjutnya, terdapat kalimat pendapat dan kalimat fakta. Nah, kalimat pendapat itu terdapat di paragraf 2. Ya. Namun ada hal yang tak kalah penting dari semua itu. Itu kalimat pendapatnya. Penting, tak kalah penting. Nah, itu pendapat. Contoh yang kedua lagi yang lebih jelas. Sering kita sakit-sakitan remeh, misal seperti flu, batuk, demam, dan lain-lain. Itu bisa jadi karena saat itu tubuh kita lemah karena kurangnya kita dalam berolahraga. Itu bisa jadi itu merupakan kalimat pendapat. Ya, itu contohnya. Kemudian kalimat fakta. Kalimat fakta, kamu lihat itu. Kebetulan di paragraf yang sama, saya mengambil di paragraf yang sama. Kamu bisa tidak harus paragraf yang sama, ya. Sistem imun tubuh yang menangkal dari penyakit itu sedang lemah dan tidak kuat untuk mengusir penyakit yang datang. Nah, ini kalimat fakta. Ya, faktanya kalau imun tubuh seseorang lemah itu kan penyakit mudah masuk. Ya, kalimat fakta. Ya. Kemudian penggunaan kata ganti. Kata ganti kita mengenal ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, ya materi kata ganti ini sudah ada di pelajaran yang lalu. Kita ulangi lagi. Kata ganti orang pertama berarti orang yang berbicara. Saya, aku, kita, kami. Contohnya itu ya. Kata ganti orang kedua, orang yang diajak bicara. Kamu, kalian. Ya, sedangkan kata ganti orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Tidak ada di antara saya dan kamu, ya. Jadi orang ketiga. Dia, mereka. Nah, sekarang di wacana ini kata gantinya kebetulan hanya ada kita, ya, kita. Nah, berarti kita itu sudah saya tuliskan di situ. Kalimatnya juga sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap hari tubuh kita kata ganti orang pertama. Ya. Kemudian menggunakan kata-kata teknis atau istilah teknis. Istilah. Kata teknis itu apa? Kata teknis yaitu kata yang berhubungan dengan tema. Nah, temanya olahraga. Maka kita ambil kata-kata yang ada hubungannya dengan olahraga. Nah, ini saya ambil di paragraf 1 yaitu kata aktivitas. Kemudian paragraf 2 sistem imun tubuh. Tidak harus di paragraf itu. Mungkin ada yang lain kamu bisa mencari yang pada intinya sesuai dengan tema. Ya, dalam bacaan ini temanya adalah olahraga. Kemudian
unsur kebahasaan yang lain. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif itu yang bagaimana? Kata penghubung argumentatif yaitu kata penghubung kausalitas. Ya, sudah kamu pelajari itu di materi yang lalu. Contohnya kata penghubungnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Intinya kausalitas, hubungan kausalitas. Ya. Nah, dalam wacana ini kata penghubungnya terdapat di paragraf 4. Jika hal ini menjadi kebiasaan rutin yang dalam kesehariannya tidak ada olahraga, maka hal ini akan sangat buruk sekali. Jika contoh, jadi jika di situ kamu dicetak tebal, nanti kalau kamu mengerjakan ya di garis bawah atau di stabilo, ya, jika. Kemudian kebahasaan yang lain, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental, saya ulangi lagi, kata kerja mental yaitu kata kerja yang ada hubungannya dengan proses berpikir. Ya. Nah, kata kerja mental yang ada dalam wacana ini terdapat di paragraf 1, misalnya dipungkiri. Yang kedua, menyepelekan, terdapat di paragraf 2. Mungkin kamu bisa mencari yang lain. Ya. Kemudian menggunakan kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan yaitu kata-kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Ya. Di sini contohnya, jika hal ini menjadi kebiasaan rutin yang dalam kesehariannya tidak ada olahraga, maka hal ini akan sangat buruk sekali. Nah, ini merujuk. Ini terdapat pada paragraf 4. Nah, kata ini merujuk pada kata yang ada di paragraf 3. Yaitu ini, tidak punya waktu sedikit pun untuk meluangkan waktu dengan olahraga. Nah, itu kata rujukan. Ya. Nah, itu semua penjelasan dari analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Untuk lebih pemahamanmu tentang teks persuasi ini, kamu mengerjakan 86 halaman Bupena, halaman 86-87, wacana matikan rokok dari sekarang. Ya, kamu kerjakan seperti contoh. Apabila ada pertanyaan, kamu bisa bertanya saya melalui WA atau kamu tulis di forum itu ya. Nah, kerjakan. Selamat bekerja. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.